HP 1 juta zaman sekarang memang sangat menjanjikan dalam segi performa, tapi sayangnya dalam segi kamera, fitur, dan user experience masih kurang diperhatiin. Ya secara HP 1 jutaan juga sih. Tapi gimana kalau misalkan gue bilang ke kalian ada HP 1 jutaan yang punya kamera bagus, bisa bersaing sama HP flagship, fitur-fiturnya komplit, dan user experience terbaik? Emang ada? Ya ada. Jadi make sure kalian nonton sampai habis karena kita akan bahas apa kabar Google Pixel 3a di tahun 2022. Harganya udah di 1,6 jutaan. So welcome back to Up To Date IDN Channel. Nama gue Greg dan langsung aja kita basa-basi. Let's check it out. Google Pixel memang selalu terkenal dengan kameranya. Iya, walaupun HP ini cuma punya satu lensa dengan resolusi yang terdengar kecil di 12,2 megapiksel, tapi bukaan cahayanya udah rendah di f1.8 plus ada OIS. Dan karena ini Google, jadi AI computationnya itu sangat bagus dan bisa bersaing dengan HP-HP zaman sekarang. Contohnya gua adu sama Pixel 6 seperti yang udah kalian vote dengan resolusi 50 megapiksel. Wah, detailnya bisa terjaga dalam kondisi terang maupun kondisi gelap. Ketika di zoom in, tidak ada berasa extra software sharpening yang berlebihan. Dalam kondisi auto, exposure-nya bagus, dynamic range-nya ngangkat, dan punya tone warna seperti ciri khas Google Pixel. Terlihat bagus. Dan ngomongin soal kondisi low light, ya memanglah di sini kita bisa ngelihat di sudut-sudut ujung Pixel 3a itu akan berasa noise dan grainy ketimbang di Pixel 6. Tapi begitu gue coba nyalain fitur night sight, ini masih bisa bersaing banget. Noise, grain, hilang, detail makin tajam, kontras bisa sedikit lebih terang, jadinya masih bisa diadu sama Pixel 6 seperti yang bisa kalian lihat ini. Bahkan, di Pixel 3a itu minim banget flare-nya. Gokil sih, ini keluaran HP 3 tahun yang lalu cuy. Kalau kebanyakan HP 1 jutaan zaman sekarang masih menggunakan panel IPS LCD, berbeda dengan HP yang satu ini karena kelasnya premium mid-range dan keluarnya udah lama, jadi panelnya sudah menggunakan OLED. Ya emang sih kalau mau di-compare sama HP-HP AMOLED yang harganya 2 jutaan masih agak sedikit kalah, tapi ketika gue pakai nonton YouTube sampai scrolling social media, warna yang ditampilin itu masih terlihat berwarna, vivid, colorful, dan cukup cerah. Oh ya, HP ini punya ukuran layar yang compact di 5,6 inch. Jadi ketika kalian pengen menggunakan satu tangan, nyentuh ujung kiri kanan tuh jadi lebih gampang, nggak perlu extra effort kayak HP 6 inch ke atas lah. Dan kombinasi resolusi Full HD Plus-nya itu bikin gambar makin tajam. Iya, HP ini punya pixel per inch 441. Jadi kalau misalkan kalian bingung pixel per inch itu apa, jadi, kalau misalkan suatu jumlah pixelnya makin tinggi, otomatis gambar yang ditampilin pun bisa makin tajam. Jadi ya tentu ini terlihat bagus gak pixelated. By the way, karena HP ini sudah menggunakan panel OLED, jadi tersedia fitur Always On Display juga buat ngecek jam, tanggal, baterai, sampai notifikasi yang masuk tanpa harus pegang HP-nya. Cuma ya gitu, seperti ciri khas Google, nggak bisa kita custom, dan ini pilihannya nggak bisa di-schedule, entah Always On atau Tap to Show aja. Fitur-fitur di Google Pixel 3 series yang selalu terkenal komplit juga masih tersedia di HP ini atau versi termurahnya. Dan gue yakin pasti akan sangat kepake. Pertama, tersedia fitur Song Nearby buat ngasih tahu judul lagu, artis yang ingin tanpa harus kalian apa-apain, tanpa harus pakai koneksi internet, dan tanpa harus pakai third party apps. Kedua, tersedia Squeeze for Assistant yang tidak lagi tersedia di Pixel 6, sayang banget. Jadi kalau misalkan kalian pengen panggil Google Assistant, tinggal remes aja pinggir kiri kanan HP, itu keren banget. Ketiga, kalau misalkan kalian pengen tidur ataupun pengen fokus lebih kerja, tinggal balik HP aja, maka otomatis langsung masuk ke fitur Flip to Shh buat masukin HP ke mode silent. Jadi kerja bisa lebih fokus ataupun tidur bisa lebih tenang. Keempat, NFC buat ngecek saldo e-money sampai top up saldo e-money tersedia. Dan terakhir kelima, haptic vibration-nya itu loh. Walaupun ini HP mid-range termurah dari Pixel saat itu, gila ini berasa halus tapi berbobot. Gue suka banget sih untuk pakai ngetik dan lain-lain. Bagus.
Ketika layar udah bagus, emang kombinasi yang paling tepat itu ada di bagian speaker. Yes, walaupun HP ini udah keluar 3 tahun yang lalu, tapi sudah menggunakan fitur stereo speaker. Jadi ada 2 speaker yang penempatannya satu ada di bagian earpiece dan satu lagi ada di bagian bawah kanan yang menghadap ke bawah. Untuk keseluruhan, kualitas suara yang dihasilkan ini masih tergolong kencang, bassnya berasa, treble-nya juga oke, dan nggak mendem sama sekali. Dan surprisingly, HP ini tuh masih ada port jack 3.5. Ya, jadi kalau misalkan kalian pengen nyolokin earphone ataupun headset kabel kalian, nggak perlu pakai adapter kayak kakak-kakaknya di Pixel 3 series lainnya. Menarik banget. Dan buat kalian penasaran gimana sound quality HP ini, seperti biasa, pasang earphone dan headsetnya dulu, langsung go play di volume 100%. Ya, kayak gitu. Untuk bahan material di HP ini menggunakan polikarbonat, bukan kaca kayak Pixel 3 series lainnya. Secara ini versi murah, dan di ekspektasi awal gue kira bakalan berasa murahan dan ya kurang solid aja. Tapi begitu gue pegang pertama kali, gue salah. Dalam segi finishing, ya ini dibuat sama kayak Pixel 3 series lainnya, dimana ada 2 tone berbeda. Di bagian atas dibuat mengkilat dan di bagian bawah dibuat doff matte juga, dengan kualitas yang masih berasa cukup solid. Ya ini nggak berasa murah sama sekali. Apalagi khusus di Pixel 3a ada warna khusus yang namanya purplish. Jadi ini agak ungu-ungu kemudian, dan ada aksen hijau di bagian tombol power. Jadi memberikan kesan yang terlihat keren sekaligus beda banget. Ya ini mantap. Dan dalam segi bobot pun juga ini HP teringannya pernah gua pegang. Cuman 147 gram aja. Parah. Tapi sayangnya fitur IP rating nggak tersedia ya guys. Untuk kualitas perekaman video di HP ini juga gila nggak main-main. Ketika gue coba compare sama Pixel 6 dengan resolusi 4K 30 fps, iya HP Pixel 3a bisa record di 4K 30 fps. Kualitasnya itu bagus, stabil, detailnya tajam, jitternya minim, bahkan sampai kondisi low light pun bagus. Walaupun memang kalau mau di compare sama Pixel 6 dalam segi dynamic range dan dalam segi highlight di Pixel 3a agak kurang, tapi buat HP 3 tahun yang lalu ini bagus. Dan untuk perekaman video kamera depan juga tersedia stabilisasi lewat electronic image stabilization. Jadi udah cocok lah kalau misalkan kalian pengen ngevlog walaupun memang agak sedikit wobbly dan jitter sedikit. Oke guys, jadi itu dia 6 hal yang bisa menjadi alasan sangat kuat untuk membeli Pixel 3a di tahun 2022. Tapi buat kalian yang pengen beli HP yang satu ini, karena udah keluar lama dan ini mantan premium mid-range, jadi harus ada beberapa hal yang kalian antisipasi. Pastikan nonton sampai habis dan langsung aja kita mulai dari hal pertama. Seperti yang tadi udah gue bahas, HP ini punya ukuran yang compact di 5,6 inch. Jadi otomatis baterai yang dikasih yang nggak bisa besar-besar amat, cuma 3000 mAh. Kalau ditanya awet, ya jawabannya awet. Tapi kenapa dimasukin kekurangan bang? Karena ya HP-HP entry level 1 jutaan zaman sekarang aja udah bisa ngasih baterai sebesar 5000 mAh. Jadi ketika gue pakai untuk main game, ya ini perlu ngecharge 2 kali sehari. Walaupun memang kalau misalkan gue pakai untuk nonton YouTube, scrolling Instagram dan TikTok, itu masih bisa tembus screen on time 5 jam dalam sekali ngecharge. Dan ngomongin soal ngecharge, ya ini juga lama, cuman support di 18 watt aja, yang bikin pengisian daya ulang dari angka 7 sampai 100% fully charge itu makan waktu 1 jam 31 menit. Jadi ya gimana ya? Dan by the way, fitur wireless charging juga tidak tersedia di HP ini ya. Walaupun kualitas layar di HP ini tuh bagus, bisa melebihi HP-HP 1 jutaan zaman sekarang, tapi dalam segi desain, ini harus kalian tanya ke diri kalian sendiri. Apakah gua akan kuat melihat bezel setebal ini setiap hari? Ya, karena bezel bawahnya itu asli tebel banget dan bezel atas pun juga terlihat tebel. Kalau gue sih rasanya agak kurang enak liatnya, apalagi HP-HP 1 jutaan zaman sekarang tuh bisa lebih tipis tebelnya. Tebelnya lagi, lebih tipis bezelnya. Dan ditambah refresh rate HP ini belum support 120Hz ataupun 90Hz, masih di 60Hz aja. Memang kalau misalkan ngomongin soal refresh rate, ya ini nggak terlalu deal breaker karena pixel experience-nya itu bikin mulus. Tapi buat beberapa orang yang udah pernah coba refresh rate tinggi, ini bisa jadi deal breaker sih.
Karena HP ini keluar 3 tahun yang lalu dan kelasnya premium mid-range bukan mantan flagship, jadi otomatis speknya ini mulai ngos-ngosan sih. Perpaduan chipset Snapdragon 670 dan RAM 4GB. Ketika gue main game zaman sekarang, wah udah mulai ngos-ngosan. Banyak dari kalian yang minta kita untuk ngetesin game Genshin Impact. Jadi ya udah langsung gue ngetes di settingan lowest rata kiri plus 30 fps. Di awal 10 menit bisa dapat di angka 26. Tapi begitu chipset mulai panas di angka 11 menit, itu frame dropnya sering banget berasa sampai angka 15 dan rata-rata FPS-nya pun turun di 22 aja. Asli ini nggak playable. Dan ketika gue coba mainin game Mobile Legends dengan grafik ultra dan frame rate high, di awal match satu pertandingan itu ranked dapat angka 45 FPS, tapi begitu udah masuk ke 2 match, wah turun di angka 35 rata-ratanya. Memang gak signifikan tapi berasa kurang mulus aja ketimbang 40 fps. Dan untuk game PUBG pun juga ya cuma bisa dapat di 30 fps rata-ratanya sih. Jadi untuk performa udah nggak oke banget untuk 1 tahun ke depan. Sejauh ini Google Pixel nggak pernah masuk resmi di Indonesia, jadi otomatis service centernya nggak ada yang official. Dan email yang harus kalian pertanyakan sama seller, ya itu mesti dipastikan sudah keregister dan ada jaminan seumur hidup. Karena nggak lucu kan, lagi pakai tiba-tiba sinyalnya hilang ber-HB. Itu bisa connect di wifi doang berasa kayak iPod Touch. Dan ngomongin soal SIM, expansion HP ini cuma tersedia 1 slot aja, jadi nggak bisa dipakai dual SIM fisik dan nggak bisa di-upgrade memorinya menggunakan microSD. Ya kalian harus berpuas dengan ROM bawaan atau storage internal yang ada. Oke, antisipasi terakhir. Walaupun HP ini udah run di Android 12 terbaru, karena pas saat video ini dibuat Android 13 masih jatuhnya beta, jadi ya Android 12 masih terbaru. Tapi sayang, dalam segi software lifespan HP ini udah stop. Ya, bulan Juli adalah software security patch terakhir untuk Pixel 3a series. Ya, jadi kalau misalkan kalian pengen HP untuk jangka panjang, software update-nya ya ini udah nggak bisa terima software apa-apa lagi sih. Sedih. 3 tahun sudah berlalu guys. So guys, itu dia 6 alasan untuk membeli Pixel 3a sekaligus 5 hal antisipasi sebelum membeli Pixel 3a. Jadi kalau ditanya apa kabar Google Pixel 3a di tahun 2022, karena harganya udah 1,6 jutaan, apakah worth it? Well, menurut gua ini worth it, tapi buat kalian yang memang memfokuskan kamera terbaik, fitur terbaik, dan user experience terbaik di harga 1 jutaan. Kalau misalkan kalian nggak nyari 3 hal ini, udah skip aja, nggak usah mikir, skip, mending langsung ke Pixel 4. Lifespan-nya masih bisa terima sampai Android 13. So thank you for watching. Next comment, kita harus bahas apa kabar, apa lagi sih? Komen di bawah. So thank you for watching lagi. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus kalian notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.